Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah. Kita sekarang melanjutkan pembahasan tentang latihan membaca kitab di materi tentang syarat-syarat sholat. Ya, masih menyisakan sedikit tentang pelaksanaan waktu sholat. Ya, pembahasan seputar itu. Sekarang adalah poin ke-61 di sini. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, nah di sini ya. Di sini kita lihat, di sini ada beberapa huruf. Kemudian di sini ada beberapa susunan huruf lagi. Nah, dari hal-hal yang seperti ini kita bisa menganalisa ini dibaca man atau min. Nah, kan mun tidak mungkin mun. Ya, karena tidak ada mun itu. Kita setelah belajar melewati yang ada man dan min. Nah, lalu ini dibaca man atau min. Nah, kita lihat dari kata-kata yang sesudahnya. Nah, karena di sini adalah fiil, ya fatat, fata, kemudian ada taknis, maka fatat, maka berarti di sini man, nah, begitu. Waman, dan orang yang fatathu sholatun, fatathu, fatat adalah fiil madhi maklum, ya dari qala, ya fata, sama ya, atau banyak bentuk-bentuk yang lain yang semisal dengan ini, ya soma, fata, sama kan? Nah, fatathu fi'il madhi maklum, karena dia fi'il maklum maka pasti memerlukan fa'il. Inilah fa'ilnya, sholatun. Nah, orang yang fatathu terlewatkan baginya sholatun, suatu sholat, ya, orang yang kelewatan sholat, yang dia lakukan adalah wajaba alaihi, maka ia wajib atasnya qada'u ini adalah fa'il dari wajaba fi'il ma'lum, ya wajaba yajibu ini secara tasrifnya fi'il ma'lum wajaba alaihi qada'uha fauran. Nah, qada'uha fauran, maka wajib mengqadoknya fauran, segera. Ya, mengqadoknya itu dilakukan dengan segera. Ya, dilakukan dengan segera, tidak ditunda-tunda, murattaban, dan berurutan. Jadi kalau dia melewatkan sholat zuhur dan asar, ya, dia baru bangun umpamanya pada waktu maghrib, maka dia laksanakan fauron, dengan segera. Ini menerangkan ya, hal qadoknya itu dilakukan dengan segera. Nah, dengan segera. Jadi ketika itu terjadi, dia bangun ba'da maghrib, maka sholat itu dia qadok secara murattaban, berurutan dan segera, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Zuhur duluan, selesai zuhur baru asar. Ya. Ini yang wajaba, yang harus dilakukan. Fa'in nasiya, jika nasiya lupa, jika nasiya dia lupa, at-tartib. Nah, apa ini kira-kira? Harokat pada huruf ba.
tartibu, tartibi atau tartiba. Nah, kita punya alasan harus kalau ingin memberi harokat. Nah, dan di sini yang tepat adalah at-tartiba. Nah, kenapa? Karena sebagai objek yang dilupakan. Ya. Jika dia lupa tartib, nah, dia lupa urutannya, maka lupa apa dia? At-tartiba, begitu ya. Au jahilahu, atau dia tidak tahu bahwa harus berurutan. Nah, ini kondisi yang kedua. Au khaufa, atau dia takut. Khaufa sama ya seperti ini, fata khaufa. Au khaufa, atau dia takut fautas sholati, takut kelewatan waktu sholat. Contoh tadi masih ya, kita masih pakai contoh yang tadi. Kelewatan sholat zuhur dan asar, dan baru terbangun ba'da maghrib. Setelah maghrib baru bangun. Ternyata setelah maghrib itu sudah mepet isya juga. Nah, sudah mepet sholat isya juga. Kalau dia sholat zuhur dulu, kemudian baru sholat asar, ya otomatis nanti sholat maghribnya di waktu isya. Nah, bakal jadi begitu. Maka kalau begitu kasusnya, maka dia sholat maghrib dulu. Ya, jadi jangan sampai yang keluar waktu malah jadi 3 sholat kan gitu. Nah, jadi sholat maghrib tepat waktu supaya masih di waktunya, jadi mengqadha sisanya kemudian. Sholat zuhur dan asarnya setelah itu. Karena zuhur dan asar sudah tidak bisa diapa-apai di kasus ini. Ya, bagaimanapun dia sudah terlewat juga waktunya. Nah, ini adalah kondisi yang ketiga. Ya, saqatat tartibu. Nah, di kondisi itu gugurlah kewajiban untuk tartib. Melaksanakannya secara tartib berurutan. Bainaha wa bainal hadirati, antara sholat tersebut yang lupa atau yang kelewatan tadi, ya, dengan sholat saat itu. Al-hadirah, sholat saat itu. Bainaha wa bainal hadirati. Ya, baina di sini fathah dia karena zorof ya. Baina zorof. Zorof artinya kata keterangan. Kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Ya. Zorof. Al-hadirati mudhof ilaih, makanya kasroh. Nah, begitu. Baik, dengan ini selesai beliau membahas tentang syarat seputar waktu-waktu sholat. Baiklah, berikutnya kita lanjutkan satu bagian lagi terkait dengan syarat dari pelaksanaan ibadah sholat. Wa min syurutiha, wa min syuruti. Nah, syuruti. Dari mana Ustaz tahu syuru? Kenapa bukan syaru? Atau kenapa bukan syarwi? Syarwiti, atau syurwati, atau syirawati, ya kan banyak ini ya, kita bisa kasih harokat apa saja ya kalau menebak-nebak. Lalu dari mana tahu syurut? Ini dari kebiasaan dan karena sudah kenal kosakatanya. Kalau ada bentuk seperti ini ya, kalau kita sudah familiar, sudah banyak kosakata, maka akan mudah membacanya. Kalau ada model begini, maka ini berarti syurut. Nah, begitu. Syurut. Seperti nanti ada lagi ya, jamaknya rumah. Rumah itu kan baitun. Rumah-rumah buyutun. Nah, kan begitu. Buyutun. Ada lagi yang sepola dengan ini. Contohnya adalah kunut. Nah, kunutun. Nah, itu kan juga polanya sama seperti ini. Ada lagi apa? Rukunun. Nah, rukunun. Ada lagi sukutun. Jadi pola-polanya banyak. Nah, kalau pola jamak, ini pola jamak ya, salah satunya syartun, jamaknya syurut. Itu ada lagi bentuk dan teman-temannya seperti itu. Jadi kita harus saling tahu teman-temannya ya, apa saja yang sepola. Kemudian kita harus sering melewati dari
kosakata ini, maka akan bisa baca secara tepat. Ya. Wa min syuruti, otomatis di kasroh ya, jar karena ada min, huruf jar. Nah di sini tadi waman, di sini wamin, ya karena di sini isim. Berarti di sini huruf ini susunan mim dan nun ini berarti adalah huruf jar. Ya kalau yang ini tadi adalah man, ini dia bukan huruf tapi isim mausul istilahnya. Wa min syurutiha, termasuk dari syaratnya satru mubtada muakhar, satru mubtada dia di belakang, satrul aurati menutup aurat, satrul aurati bithaubin mubahin dengan pakaian yang mubah, bithaubin kasroh karena ada ba huruf jar, mubahin naat, ya mubahin naat, thaubin mubahin. Nah, naat mengikuti kan yang sebelumnya. Nah, kemudian karakter lain la yasiful basyarata, dan tidak yasifu menyifatkan, yakni tidak membentuk kulit. Nah, tidak membentuk kulit, ya, tidak membentuk tubuh. Ya, badannya tidak menjiplak. Pakaian itu bukan pakaian yang ketat. Ya, atau tidak tembus pandang juga bisa. Ya, ini adalah bentuk yang harus diperhatikan dalam pakaian ketika sholat. Ya, jangan menggunakan pakaian yang membentuk aurat. Ya, jadi bentuk badannya itu kelihatan. Ya, kelihatan bagian belakang ataupun depannya dari aurat. Kemudian atau tembus pandang. Nah, ini tidak benar. Ya, la yasiful basyarah, tidak menyifatkan kulit. Ya, tidak tembus pandang, dan juga tadi tidak ketat. Nah, inilah ketentuan dari pakaian sholat. Pakaian yang mubah, pakaian yang boleh, dan dia menutup aurat dengan baik. Baiklah, ini yang kita baca dalam latihan di hari ini. Semoga latihan ini semakin memperkaya lagi kosakata kita, sekaligus pengetahuan fikih kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami dan seluruh teman-teman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.